Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ruri Zuliawati. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 bidang studi Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Negeri Manado. Berikut saya lampirkan surat bebas studi dan surat pendaftaran UKM PPG. Berikut saya lampirkan video pembelajaran sebagai tugas uji kinerja UKM PPG pada saat ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sudah pada meningkat semuanya. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Belajar, mari kita berdoa, menurut agama dan kita telah doa dimulai. Doa saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yang di siang ini yang sangat terik ya, masih semangat? Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada siapa? Awan, terus ada David, Adil, Jamal, pada kemana? Alwan tidak ada keterangan? Baik, nanti Ibu akan menghubungi wali kelasnya untuk memberitahu keterangannya apa, mengapa mereka tidak hadir hari ini. Kita hari ini akan mempelajari mengenai puisi, ya. Puisi ini nanti selain kalian belajar teori, nanti ada prakteknya, yaitu membuat puisi. Nah, itu adalah suatu karya sastra ya, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan si penyair dengan cara imajinatif dan disusun secara konsentrasi semua kekuatan bahasa dan struktur fisik dan struktur batinnya. Kalau menurut KBBI, puisi itu adalah sebuah karya sastra yang bahasanya itu terikat oleh irama, mantra, dan penyusunan lirik dengan bait. Nah, kalau menurut Habib Yasin, ya, beliau ini adalah salah satu penyiar sastra juga yang punya perpustakaan di daerah Jakarta. Beliau bilang bahwa karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan, ya, yang di dalamnya mengandung suatu pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Jadi kalau kalian membuat suatu puisi yang berisi perasaan kalian, ya, yang terikat oleh irama, rima, dan mantra, biasanya itu iramanya itu ada yang kalau puisi lama itu A B atau AB atau AA BB. Nah, bisa terikat seperti itu maksudnya untuk puisi lama. Nah, puisi tadi yang saya bilang ada puisi lama dan puisi baru atau modern. Puisi lama itu termasuknya adalah pantun, ya, yang terikat, dia itu nggak bisa misalkan dia kalian pilihnya AB ya, pasti harus susunannya AB. Nah, lalu terikat tiap barisnya itu cuma 8 sampai 12 buku kata, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau misalkan lebih, namanya itu bukan lagi pantun, ya, bisa juga namanya adalah lebih ke syair atau gurin
baru yang seperti ini. Tentang kehilangan seseorang yang kalian cintai, ya, atau dari keluarga, nah, atau romansa, biasanya tentang cinta kasih. Kalian lagi seneng sama seseorang, ya kan, perhatiin diam-diam, nah, dibuatin puisi, ya. Nah, ada juga yang berdasarkan bentuknya, ada oktav, septimen, sekte, kuantim, terjina dalam puisian tiap bait itu terdiri dari 3 baris, ada yang berisi 4 baris. Nah, berikut beberapa jenisnya. Nah, lalu ada unsur-unsur puisi. Namanya tadi karya sastra yang terikat. Nah, ada unsur batin dan unsur fisik. Nah, pasti ada yang pertama fisiknya yang dapat dilihat, yaitu tipografi, yaitu susunan kata-katanya, baik dari tepi kanan, tepi kiri, sampai kepada titik. Kalian mungkin pernah tahu puisi Winka, yaitu tipografinya seperti busur. Nah, dia hanya Winka. Nah, bilangnya adalah seperti itu, namanya puisinya Winka. Nah, tapi kalau dibaca secara cepat, nah itu seperti bilangnya kawin. Nah, ada juga Winka dan Sinka, itu yang terkenal memiliki tipografinya dia seperti tanah. Nah, kalau Sinka itu kasih. Nah, jadi hanya mengulang satu kata itu. Nah, ada juga yang tipografinya bikinnya seolah kalau dilihat sampai jadi itu kayak burung, ya, atau juga binatang yang lainnya, atau rumah. Nah, itu namanya tipografi. Nah, kalian mungkin jurusan MM mau bikin mungkin puisinya melambangkan M atau dekafi, ya kan? Nah, pas nanti jadi, nah itu bisa. Lalu diksi, pilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair terhadap karya puisinya. Puisi karya sastra kata-katanya dapat mengungkapkan banyak maknanya. Nah, oleh karena itu harus tepat, cermat memilih kata. Nah, pemilihan kata ini sangat berkaitan dengan makna, unsur kata, dan keselarasan bunyi dari puisi. Jadi kalau misalkan diksi ini adalah bagaimana si penyair mengungkapkan kata-kata untuk menggambarkan puisinya tersebut. Bisa juga melambangkan kalau dia itu sedih, ya kan? Lalu ada gaya bahasa atau biasanya juga pakai majas. Nah, majas ini banyak jenisnya. Ada kalau personifikasi itu seolah-olah benar-benar seolah hidup. Misalkan hari itu ombak pagi melambai-lambai di kejauhan. Nah, itu personifikasi. Atau bisa juga ia adalah lilin dalam kegelapan hatiku. Nah, atau seperti itu. Atau mungkin metafora, perbandingan secara langsung, seperti puisinya Haidal Anwar. Aku ini adalah binatang jalang. Nah, dia membandingkan dirinya secara langsung dengan binatang jalang. Atau misalkan 10 DKV 2 adalah tunas-tunas bangsa. Nah, kalian kan berarti membandingkan secara langsung. Ada juga pembandingan tapi pakai kata pembanding, namanya ansonansi. Misalkan pakai bagai, pakai seperti. Misalkan cintaku padanya bagai samudra yang luas. Nah, atau engkau bagai bidadari turun dari surga. Nah, seperti itu. Jadi pakai kata bagai atau kata seperti. Nah, itu masuk juga ke dalam gaya bahasa. Atau repetisi, pengulangan, biar kalian itu menegaskan sesuatu. Misalkan aku berlari jauh entah kemana. Nah, atau terus mengulang lagi kata aku berlari. Nah, atau misalkan sakit. Nah, nanti di bait berikutnya ada lagi kata sakit. Nah, untuk menekankan sesuatu itu masuk ke dalam repetisi. Nah, lalu ada imaji, ya, kata-kata yang melibatkan hubungan indera. Nah, jadi dia pakai seolah-olah, ya, kalian menuliskannya, kalian bisa mendengarnya, kalian bisa menciumnya, melihatnya secara langsung, meraba. Nah, jadi dia pakai panca indera seperti ini. Dulu teman saya bikin puisi, imajinya itu atau citraannya itu seolah-olah kita melakukan hal tersebut ada di sana. Misalkan dia cuma tulis plung. Nah, dia juga puisinya adalah toilet atau kamar mandi. Nah, jadi kan dia seolah-olah oh itu kayaknya jatuh. Nah, atau
Nah, jadi seolah-olah kayak misalkan merasakan si angin itu lewat, ya kan? Atau matanya indah memandangnya dari kejauhan. Atau kayak seolah-olah melihat dia dari sana gitu misalkan, secara langsung. Nah, itu adalah contoh dari imaji. Atau kalian seolah-olah ada di sana. Misalkan air ya, dingin. Ombak itu menyentuh kakiku. Nah, misalkan ombak itu menyentuh kakiku di pagi hari, dingin. Nah, misalkan, jadi seolah-olah kalian ya benar-benar air itu ada di kaki kalian, merasakan apa yang dituliskan oleh si penyu. Lalu ada kata konkret. Tadi, kalau misalkan pakai gaya bahasa, itu kan hanya melambangkan. Tapi kalau kata konkret, itu kata yang sebenarnya. Kalau kalian nulis kotor, yang artinya itu berarti ya benar-benar kotor, ya. Atau kalian misalkan cinta, ya artinya itu ya benar-benar sesuai di kamus, yaitu mengenai hal tersebut. Lalu tadi ada irama, rima. Nah, ada tiluan bunyi atau onomatope, biasanya mengungkapkan sesuatu yang pecah, atau bisa juga ada aletrasi, pengulangan bunyi konsonan. Ya, misalkan huruf konsonan itu kan selain A, B, C, D, E itu diulang-ulang terus. Nah, atau bisa juga kalian mengulang-ulang bunyi vokal yang ada di puisinya. Nah, itu disebutnya asonansi. Nah, atau juga repetisi. Tadi diulang lagi katanya. Ya, misalkan kata jatuh, lalu diulang lagi di bait berikutnya jatuh. Nah, jatuh lagi. Nah, itu adalah termasuk ke dalam rima atau irama. Nah, tadi selain fisik, penulis pun terkadang puisi itu punya unsur batin yang cuma bisa tidak terlihat. Ya, kalian harus baca dulu, harus baca dulu, harus telah dulu, baru kalian bisa menggambarkan unsur batin ini. Yang pertama adalah makna. Ya, kalau kalian nggak baca puisinya, kalian nggak mungkin menciptakan atau mengetahui makna yang akan digambarkan oleh si penulis itu. Lalu rasa, apa sih yang ditulisnya? Ya kan, dari kata-kata apakah rasa dia senang ketika nulis, atau sedih, atau gembira, ataukah muram dan sebagainya. Lalu nadanya, nah apakah sikap dan demikian oleh penyair terhadap pembacanya, atau amanatnya apa sih yang mau disampaikan sama pengarang itu, penulis itu. Nah, kali ini kita akan mencoba menganalisis unsur fisik dan batin yang ada dalam puisi. Nah, unsur saya akan menampilkan salah satu puisi karya Khairil Anwar yang berjudul Aku Ingin. Silakan di sini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat, yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Baik, ini adalah salah satu puisi karya Sapardi Djoko Damono yang sudah almarhum, ya, beliau sudah meninggal, dan beberapa ini adalah salah satu puisi yang terkenalnya selain Hujan Bulan Juni yang sudah difilmkan juga, dan beberapa puisi lainnya. Nah, tadi kalian sudah menyimak atau mendengarkan pembacaan puisi Aku Ingin. Nah,
saya ingin silakan tadi kalian kan pasti sudah menganalisis kira-kira gaya bahasa apa sih yang ada atau yang muncul di puisi tersebut, ya, atau amanat apa sih yang ingin disampaikan oleh Sapardi ketika menulis puisi Aku Ini. Nah, kan tadi ada berkali-kali aku ingin, ya kan, mencintaimu dengan sederhana. Diulang lagi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, adanya pengulangan berarti ada yang namanya gaya bahasa. Jadi apa kalau diulang? Repetisi, ya, repetisi, yaitu untuk menegaskan bahwa ya, dia ingin mencintai orang tersebut yang dia tuju dengan secara sederhana. Nah, kira-kira selain repetisi ada gaya bahasa apa sih yang muncul di sana? Coba saya ingin Regina, kira-kira gaya bahasa apa selain repetisi yang muncul di sana? Di bagian mana? Di bagian kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ya, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, itu termasuk personifikasi. Selain itu, selain hal itu, kira-kira apa lagi sih, rival? Awan kepada hujan yang menjadikan dia. Awan kepada hujan menjadikannya tiada. Apa kira-kira gaya bahasanya? Ya, personifikasi. Selain gaya bahasa, kira-kira rimanya itu apa sih? Apakah tadi ada pengulangan ansonasi atau misalkan tadi ada pengulangan yang lainnya? Saya atau aliterasi. Silakan, saya ingin Rifki menjawabnya. Kira-kira ada rima atau irama apa yang terdapat dalam puisi tadi? Itu ada pada bait pertama terdapat aliterasi bunyi K dan almonasi bunyi I. Ya, ada pengulangan pada bait pertama terdapat aliterasi. Ya, tadi konsonan bunyi K. Aku ini mencintaimu dengan sederhana. K-nya lalu pengulangan ansonasi bunyi I. Ya, aku ingin. Lalu kemudian apa sih amanat yang ingin disampaikan oleh Sapardi Djoko Darmono ini? Saya ingin Nadia. Amanatnya yaitu aku ingin menyatakan bahwa penyair ini mengungkapkan tentang apa yang dirasakan dengan tenang dan sederhana tanpa dengan perbuatan yang mengada-ngada. Ya, tidak mengada. Dia pengen ya udah cintanya dia itu dirasakannya ya seapa adanya, tidak mengada-ngada. Ya, jadi sudah paham apa yang akan nanti kalian cari di puisi berikutnya. Nah, silakan saya akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, silakan Arina, kemudian Hans, kemudian Raisa, Tasya, dan Rival satu kelompok. Kemudian Nadia, Satria dengan Rizik, silakan, dan satu lagi Nadia satu kelompok, Kesha satu kelompok, kemudian Najwa, Nurdiansyah, Rifki dengan Robi, silakan satu kelompok. Satu lagi ya, berarti Rizky, Regina dengan Siska satu kelompok. Silakan duduk teman-teman kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan duduk.
Coba Mas Aryo. Tidak ada yang tidak ada yang lebih tambah dari satu generasi. Pada pohon itu gabung gimana? Nah, pilih. Angkat nih. Kaki. Oi, Mas Boy. Sekarang Mas Boy istirahat. Ya, kalian sudah menerima LKPD dari saya. Nanti saya akan putarkan puisi Sapardi Djoko Damono mengenai hujan di bulan Juni. Nanti akan kalian analisis puisi tersebut, mulai dari unsur fisiknya sampai ke unsur batinnya. Ya, saya putarkan terlebih dahulu. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. 1989, Sapardi Djoko Damono. Silakan kalian isi di lembar KPD-nya. Kira-kira unsur fisik dan unsur batin apa yang ingin disampaikan oleh Sapardi dalam puisinya Hujan Bulan Juni. Nanti saya beri waktu, kemudian kalian akan mempresentasikannya ke depan per kelompok. Ya. Silakan dikerjakan.
Anh hát còn mẹ nó không phải là biết chỗ Berapa menit lagi? Udah selesai? Oke, kita presentasi per kelompok, mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Analisis kami isi Perkenalan dulu. Assalamualaikum, kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Hasil analisis diksi kami adalah baris pertama dengan jelas menunjukkan ketabahan seseorang dalam menahan sesuatu. Pada baris kedua, kata hujan dan bulan ini berdasarkan perkembangan musim di Indonesia, bulan ini merupakan musim kemarau. Jika diibaratkan hujan harus menahan dirinya untuk tidak muncul pada saat musim kemarau. Pada kata yang tidak rahasiakannya memperjelas bahwa penulis sedang memendam sesuatu. Kata rindu-rindunya tergambar jelas bahwa rasa yang telah dirasakan oleh penulis. Kata pohon yang berbunga merupakan gambaran semua rasa yang dimiliki penulis. Dua baris tersebut menggambarkan bahwa penulis ragu-ragu dan tidak berani mengungkapkan perasaannya. Sekian analisis dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin mempresentasikan analisis kami terdapat pengibajian, penglihatan dan pendengar dalam puisi tersebut. Pembaca seolah-olah melihat dan mendengar apa yang ada dalam puisi tersebut. Terdapat pada bait pertama pada sifat pengibajian penglihatan pada bawah dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi ini terdapat banyak personifikasi pada potongan larik baik kedua baris kedua dan ketiga. Seolah-olah hujan Banduni dapat melakukan pekerjaan manusia yaitu mengambil jejak-jejak serta pada potongan bait kedua baris ketiga dan keempat memberi gambaran seolah-olah hujan Banduni memiliki kemampuan berbicara dan menyimpan pembicaraannya. Bait kedua baris kedua dan ketiga itu dari hujan Banduni yang kita tidak artinya. Bait ketiga baris kedua dan ketiga yaitu dari hujan Banduni yang dilakukannya yang tak terucapkan. Dan dari analisis kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir untuk mempresentasikan. Silakan kelompok terakhir untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil analisis dari puisi yang tadi tema dari kelompok bahasa puisi ini dapat disimpulkan bahwa cinta yang terpendam dan lebih memilih untuk mencintainya dalam diam. Hal tersebut dapat terlihat dari bait pertama yaitu tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon bunga itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil analisisnya. Nah, bahwa dapat disimpulkan hujan bulan Juni ini adalah puisi yang menggambarkan ketabahan, kearifan bahwa biasanya bulan Juni itu kan tidak ada yang namanya hujan, ya kan? Tapi dia mempresentasikan bahwa akan ada hujan di bulan Juni. Berarti mungkin melambangkan tadi kesedihan bahwa kita itu harus tabah bahwa segala sesuatu itu mungkin apa yang kita pengen mungkin tidak terjadi. Jadi kalau misalkan segala hal itu nggak ada tepat pada bulan itu, tidak perlu bersedih, ya, harus tabah, harus menerima segala kenyataannya. Nah, begitulah unsur batin dan unsur fisik yang ada dalam puisi hujan bulan Juni. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap penyair, pengarang itu punya maksudnya tersendiri. Tapi kita harus membaca dengan sesama dengan hati-hati bahwa merepresentasikannya yang sesuai dengan apa yang dituliskan oleh penyair. Memang terkadang apa yang kita representasikan, nah itu kadang kurang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan sebenarnya oleh penyairnya. Nah, untuk hari ini nanti kalian silakan baca kembali di rumah bahwa minggu depan kita akan belajar membuat puisi, ya, yang namanya kalian sudah tahu, oh inilah unsur batinnya, oh inilah unsur fisiknya. Nah, nanti kita akan membuat puisi dan kalian membacakan pula ke depan, ya, satu persatu
kembali dengan seperti semula dan berdoa sebelum menutup pembelajaran. Silakan dirapikan dulu. Kamsahamnida. Gua agak aneh, gua dia belum lihat. Nggak usah dingin. Baik, sebelum pulang, mari kita sebelum pulang, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan kita kelasnya pimpin doa. Siap. Sebelum pulang, mari berdoa, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.